terdispersi dan terdispersi. Ada beragam jenisnya tapi di video ini kami membuat yogurt. Mari, mari, mari belajar koloid. Mari, mari, mari kita belajar koloid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Alif Febrian. Nama saya Farah Berdita. Nama saya Cindy Ferbiani. Nama saya Sri Masyadia. Nama saya Hermes Alia. Nama saya Muhammad Akbar Hari. Nah, pada video ini kami akan mempraktekkan cara untuk membuat yogurt dalam materi koloid. Nah, sebelum kita membuat yogurt, ada baiknya kita memahami dulu materi tentang koloid. Check it out! Jadi koloid adalah suatu jenis campuran heterogen yang disebabkan oleh proses dispersi antara satu zat ke dalam zat yang lain yang dicampurkan. Fase terdispersi itu sendiri apa? Fase terdispersi itu adalah di mana suatu zat itu menyebar ke dalam suatu zat yang lain. Sedangkan ada juga yang namanya medium pendispersi. Medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran zat secara merata. Ciri-ciri koloid adalah yang pertama, koloid itu dia bersifat homogen ketika dilihat oleh mata. Namun jika dilihat oleh mikroskop ultra, dia menjadi bersifat heterogen. Setelah itu, di dalam koloid terdapat dua fase, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Partikel ini berdimensi 1-100 nanometer, bersifat stabil dan juga tidak dapat disaring karena ukurannya yang sangat kecil. Jadi partikel ini dapat disaring namun menggunakan alat penyaringan ultra. Selanjutnya kami akan membahas perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Pertama kami akan membahas larutan. Larutan dengan contoh yaitu pencampuran gula dengan air. Nah, jarak antar partikel gula dengan air adalah kurang dari 1 nanometer. Maka dari itu dia akan bersifat homogen dan tidak dapat disaring. Sedangkan koloid contohnya adalah campuran susu dengan air. Jarak antar partikel itu antara 1-100 nanometer. Jika dilihat dengan mata telanjang, maka kita bisa menyatakan itu adalah homogen. Tetapi jika kita melihatnya dengan mikroskop ultra, maka itu akan bersifat heterogen sebenarnya. Nah, koloid bisa disaring dengan penyaring ultra. Dan terakhir yaitu suspensi, contohnya adalah campuran tepung dengan air. Nah, saat campuran tepung dengan air, itu kita akan bisa melihat campurannya tidak terlalu bercampur. Maka dari itu ukuran antar partikelnya adalah lebih dari 100 nanometer, bersifat heterogen dan juga dapat disaring. Pengelompokan koloid dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fase terdispersi dan juga medium dispersi, lalu juga berdasarkan jenis koloid. Kita akan bahas tentang berdasarkan fase terdispersi dan juga medium dispersi. Yang pertama ada dengan fase terdispersi padat dan medium dispersi padat yang disebut dengan sol padat. Contohnya adalah paduan logam. Kedua, fase terdispersi padat dan medium dispersi cair yang disebut dengan sol. Contohnya adalah tinta atau cat. Yang ketiga, fase terdispersi padat dan medium terdispersi gas yang disebut dengan aerosol padat. Contohnya adalah asap atau debu. Yang keempat, ada fase terdispersi cair dan medium dispersi padat yang disebut dengan emulsi padat. Contohnya adalah keju. Yang kelima, ada fase terdispersi cair dan medium dispersi cair yang disebut dengan emulsi. Contohnya adalah santan dan susu. Yang keenam, ada fase terdispersi cair dan media dispersi gas yang disebut dengan aerosol cair. Yaitu contohnya adalah hairspray. Yang ketujuh adalah fase terdispersi gas dan medium dispersi padat yang disebut dengan buih padat. Contohnya adalah batu apung. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah fase terdispersi gas dan medium dispersi cair yang disebut dengan busa atau buih. Contohnya adalah busa sabut. Berdasarkan pengelompokan
tingkat kestabilan zat, koloid dibagi menjadi dua, yaitu liofil dan liofоб. Liofil artinya adalah fase terdispersi itu suka menarik atau daya tariknya kuat dengan medium pendispersi. Hal ini disebabkan oleh partikel-partikel pada fase terdispersi itu menarik atau berhubungan kuat dengan partikel-partikel pada medium pendispersi. Contohnya adalah sabun, deterjen, dan juga agar-agar. Sedangkan liofob yang artinya fase terdispersi partikelnya tidak suka menarik pada partikel medium pendispersi. Contohnya adalah sol-sol logam, sol-sol sulfida, dan juga sol-sol belerang. Berdasarkan sifatnya, liofil dan liofob juga bisa dibedakan. Liofil memiliki bersifat stabil tetapi sukar atau sulit untuk diendapkan. Sedangkan liofob bersifat kurang stabil tetapi mudah untuk diendapkan. Jadi bahannya tuh ada dua. Yang pertama ada Yogurt plain. Nah, bahan yang kedua ada Fresh milk. Jadi yang pertama-tama tuh kita sediakan panci. Terus jangan lupa bahannya yang pertama tuh fresh milk. Kita buka dulu guys. Terus terserah takarannya mau berapa, tapi kami memakai cuma setengah. Setelah susunya dituangkan, lalu kita masak hingga mencapai waktu 5 menit. Selanjutnya kita hidupkan kompor dan aduk-aduk. Setelah dirasa panas susunya sudah cukup, tuangkan susu ke dalam wadah yang telah tersedia. Dan tunggu hingga 20-25 menit. Setelah suhunya sudah dirasa sudah pas, mari kita masukkan yogurt plainnya ke dalam susunya. Dimasukkan ke semuanya ya, sampai habis aja. Saatnya kita aduk. Setelah tadi dicampurkan dengan yogurt, kita masukkan ke dalam botol kaca. Masukkan hingga yogurt yang kita buat tadi habis. Setelah semuanya dituangkan dalam botol kaca, kita tutup agar tidak ada udara yang masuk ke dalamnya. Agar lebih kedap udara, jadi kita wrapkan dulu. Karena tidak ada udara yang masuk. Setelah ditutup dan diberi wrap, ini kita diamkan selama 18 jam.